Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Nesha Nada Putri Ramadhani, NIM C0D0 21036. Saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 21 final dan pasal 26 SPLN. Apa yang dimaksud dengan PPh 21 final? PPh 21 final adalah pajak yang dikenai secara langsung saat wajib pajak atau WP menerima gaji. Biasanya pajak final ini akan langsung disetorkan kepada WP. Tarif yang akan dikenai PPh 21 final ditentukan berdasarkan pengenaan tertentu atas gaji atau penghasilan yang diterima selama 1 tahun periode kerja berjalan. Pengertian PPh final. Pajak penghasilan final atau PPh adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Jadi, pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang tidak diikut sertakan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan atau PPh terutang tahunan. Artinya, pajak penghasilan yang sudah bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Dengan demikian, penghasilan telah dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan penghasilan lain yang tidak final atau non-final untuk dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1 UU PPh. Ketahui kategorinya sebelum memulai perhitungan PPh final. Secara garis besar, kategori pajak penghasilan final dibagi menjadi dua berdasarkan mekanisme pengenaannya, yaitu PPh final dipotong pihak lain. Kategori pajak penghasilan final melalui mekanisme yang dipotong atau dipungut pihak lain. Ini artinya wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong PPh final. PPh final disetor sendiri, sedangkan kategori pajak penghasilan final yang melalui mekanisme pembayaran atau disetor sendiri artinya wajib pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan final dan harus menyetorkan ke kas negara. Objek final atau objek pajak final. Apa saja objek pajak final ini? Merujuk pada pasal 4 ayat 2 dan beberapa pasal lainnya yang masuk untuk pajak penghasilan final. Maka objek PPh final atau objek pajak final adalah 1. Objek PPh final atas bunga deposit. 2. Objek pajak penghasilan final atas tabungan lainnya. 3. Objek PPh final atas bunga obligasi. 4. Objek PPh final atas surat utang negara atau SUN. 5. Objek PPh final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 6. Objek pajak penghasilan final atas hadiah undian. 7. Objek pajak final atas transaksi saham. 8. Objek pajak penghasilan final atas sekuritas lainnya. 9. Objek PPh final atas transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. 10. Objek pajak penghasilan final atas transaksi penjualan saham. 11. Objek pajak PPh final atas pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangnya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Objek PPh final atas transaksi pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan. Objek PPh final atas usaha jasa konstruksi. Objek pajak penghasilan final atas usaha real estate. Objek PPh final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Dan pajak penghasilan final atau penghasilan tertentu lainnya. Jadi PPh final atas penghasilan tertentu lainnya ini yang menjadi objek PPh final atau objek pajak final dan pasal lainnya yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah objek pajak final PPh final atas omset bruto sesuai PP 66/2013 dan PPh 23
sampai 2018 atau 2018. Objek pajak final atau PPh final atas dividen. Objek pajak final PPh final atas impor dan pembelian penjualan barang mewah. Objek pajak final PPh atau final atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Objek pajak final PPh atas royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Objek pajak final PPh final atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Objek pajak final PPh final atas pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. PPh final atas premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya. PPh final atas keuntungan karena pembatasan utang. Tarif PPh final pasal 21 pada objek pajak final. 1. Tarif pajak penghasilan final uang pesangonan yang dibayarkan sekaligus sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. A. Tarif pajak penghasilan final pasal 21 atas uang pesangon adalah 1. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000 sama dengan 0%. Penghasilan bruto di atas 50.000 sama dengan 5%. Penghasilan bruto di atas 100.000 sama dengan 15%. Penghasilan bruto di atas 500 sama dengan 25%. B. Tarif pajak penghasilan final pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua adalah penghasilan bruto sampai dengan 50.000 sampai sama dengan 0%. Penghasilan bruto di atas 50.000 sama dengan 5%. 2. Tarif pajak PPh final honorium dan imbalan lain yang diterima PNS atau bebas APBN dan APBD. Melalui peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010, penghasilan berupa honorium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas dari APBN atau APBD dikenakan pajak penghasilan final. 1. Tarif pajak penghasilan final atas honorium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu golongan 1 dan golongan 2 anggota TNI dan Polri, golongan pangkat tamtaman dan bintara dan pensiunan adalah sama dengan 0%. Golongan 3 anggota TNI dan Polri, golongan pangkat perwira pertama dan pensiunan adalah sama dengan 5%. Pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI dan Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunan adalah sama dengan 15%. Pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Adapun penyelenggara kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi, atau kepanitiaan yang melakukan suatu event atau kegiatan. Contoh penyelenggaraan kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengkoordinir suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar, dan lain-lain. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang dapat menjadi pemotong PPh pasal 26 harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi pemotongan PPh pasal 26. Pendaftaran sebagai pemotong PPh pasal 26 dapat dilakukan pada saat pendaftaran NPWP atau setelah pendaftaran NPWP. Wajib pajak orang pribadi atau badan dapat mengetahui apakah menjadi pemotongan PPh pasal 26 dengan melihat SKT surat atau surat keterangan terdaftar dan diterima dari kantor pelayanan pajak pada waktu pendaftaran NPWP. Pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri bersifat final, namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C UU PPh dan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga pemotongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikut penghasilan tertentu yang dipotong PPh pasal 26 namun tidak bersifat final.
yaitu pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan sarta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Penghasilan dipotong PPh Pasal 26 menjadi jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong pajak penghasilan Pasal 26 adalah 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan perhargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi, swap, dan transaksi lindung lainnya. 8. Keuntungan karena pembebasan utang. Tarif pengenaan pajak penghasilan Pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antara negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% atau setiap penggunaan jenis pajak penghasilan Pasal 26. Ketentuan dasar penggunaan pajak adalah sebagai tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari penghasilan neto, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak, penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Pengecualian objek pemotongan PPh Pasal 26. Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Tidak melakukan penghasilan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial. Terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pemotongan PPh Pasal 21 final dan Pasal 26 SPLN. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.